Oke, teman-teman. Halo, selamat datang. Selamat datang kembali di kelas Visual Programming. Hari ini pertemuan yang ke-8 ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai kelasnya. Oke, teman-teman. Kelihatan? Kelihatan. 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 Oke. Eh, izin minum dulu bentar. Mumpung masih bisa ngajar sambil minum ya. Minggu depan udah puasa. Oke. Hari ini kita belajar tentang derajat ya, teman-teman ya. Ada yang tahu apa itu derajat? Tidak tahu. Kita tahu. Ukuran sudut. Betul, Hana. Ukuran sudut. Ada yang punya jawaban lain? Tidak ada. Baik. Betul, Hana. Derajat itu angka sudut ya. Sudut derajat ya. Kalau yang nggak tahu berarti di sekolahnya belum belajar sama sekali ya, teman-teman ya. Di matematika ya, belum belajar ya. Udah tahu, Oke. Bos. Apa? Aku udah tahu, udah Udah belajar. tahu. Mantap, Raska, Bro. Kalau Gibran Absolute Infinity sudah belajar? Belum. Belum belajar. Oke. Berarti selama teman-teman akan belajar duluan ya dibanding teman-teman yang lainnya. Buat yang belum belajar. Dibanding teman-teman di kelasnya, teman-teman udah belajar tentang derajat terlebih dahulu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang caranya membuat sprite itu berputar ya. Kemarin kan kita sudah bisa tuh bikin sprite-nya berubah arah ya pakai point in direction ya, perintah point in direction. Nah, hari ini kita akan eh, tetap tentu saja tetap memakai perintah point in direction, tapi kita juga akan memadukan atau menambahkan perintah lainnya agar pergerakannya atau perputarannya itu lebih optimal ya, teman-teman ya. Lebih smooth, lebih optimal. Habis itu kita juga akan belajar tentang derajat tentu saja. Nah, jadi kakak akan mengibaratkan ya, derajat itu sebagai jam, teman-teman. Nah, sebelum kakak jelasin nih, lagi viral ya di TikTok ya. Ada yang nggak bisa baca jam analog ternyata. Bisanya cuma baca jam digital. Oke, di sini ada yang belum bisa baca jam. Kalau belum bisa nggak apa-apa ya, ngaku aja teman-teman. Kakak ajarin. Viral belum? Belum. Belum bisa, oke. Selain viral ada lagi? Aku. Siapa? Aku. Raska, oke. Ada lagi yang belum bisa baca jam? Sisanya sudah? Sudah Gibran bisa, Hana bisa, Kenji bisa? bisa. Bisa, mantap. Oke. eh Mungkin kakak akan ngajarin sedikit ya tentang gimana caranya baca jam. Kalau jam digital bisa gak viral sama Raska? Jam digital bisa gak? Tidak bisa. Tidak bisa juga. Oke. Kalau jam digital tidak bisa juga, gini deh. Kakak akan berusaha jelasin ya. Nanti Raska sama Viral coba dipahami aja dulu. Oke. Kalau misalnya belum langsung paham nggak apa-apa. Ilmu datangnya bertahap ya teman-teman ya. Berproses. Jadi coba diperhatikan dulu aja Viral sama Raska. Oke, pertama-tama kakak akan ngajarin singkat ya gimana caranya baca jam ya buat Viral sama Raska. Jadi jam itu kan jam analog ya, jam dinding tuh jam analog kan biasanya. Itu terbagi menjadi dua teman-teman. Ada jam digital, ada jam analog. Tahu gak bedanya jam digital sama analog? Viral sama Raska. Tahu gak? Enggak. Nggak tahu. Raska? Tahu gak? Nggak tahu juga. Oke. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, tenang saja teman-teman. Kita akan lihat ya, jam digital. Nah, kita lihat barnya. Nah, jam digital tuh seperti ini ya teman-teman ya.
Jamnya tuh udah kelihatan nih, ada angkanya. Ini ada angkanya ya, 15.37. Terus di sini 12.15 gitu ya. Terus 10.53 gitu. Jadi dalam satu hari itu ada berapa jam? Fire? 24 jam. 24. Betul, ada 24 jam ya satu hari. Nah, kalau di jam digital biasanya jelas nih angkanya nih. Misalnya nih, jam 22.06. 22.06 tuh artinya jam 10 malam gitu. Terus kalau misalnya jam 12.53, jam 14.53, berarti jam berapa viral? Tahu nggak? 14.53. 3. Iya, caranya gampang. Cara ngitungnya ya. Jam 00 itu pagi apa malam? Viral sama Raska. 00. Gelap apa terang? Jam 00. Gelap. Gelap, betul. Tengah malam ya. Kalau jam 1 itu malam apa siang? Malam. Malam, betul. Kalau jam 1 malam. Kalau jam 5 Jam 5. subuh apa sore? Pagi. Pagi. Pagi, betul. Jam 6 juga pagi. Jam 7 juga pagi. Nah, siang itu jam berapa? Tengah siang. 12. 12, betul. Nah, jadi eh, kalau di jam dinding ya, itu balik lagi kan artinya kan. Jam dinding kan angkanya cuma 1 sampai 12 kan. Jam 00 itu kan berarti jarum pendek dan jarum panjangnya ada di tengah-tengah. Nah, jadi kalau di jam digital tidak ada jarum. Nah, jadi setelah jam 12 dia langsung naik lagi ke jam 13. Gitu. Jam 12, 13. Nah, berarti kalau di jam gini, kakak buka jam analog juga deh. Jam analog. Kalau jam analog bentuknya seperti ini ya, seperti jam dinding ya teman-teman ya. Misalnya ini, kakak buka. Nah, ada ya, di rumah teman-teman harusnya ada nih. Nah, di jam analog kan jamnya hanya sampai 12 ya. Kalau jam 00 tadi kan ada di tengah-tengah kan jarumnya kan. Ada di tengah-tengah semuanya, jarum pendeknya ada di tengah, jarum panjangnya ada di tengah. Nah, sedangkan kalau di jam digital tidak ada jarumnya. Dia hanya angka. Nah, setelah jam 12 kan kakak bilang jam 13 kan? Betul nggak? Habis 12, 13. Nah, kalau di jam analog, di jam dinding, setelah jam 12, jam berapa? 1. 1, betul. Nah, kalau 1 siang, itu di jam digital itu jam 13 gitu. Ya, karena kan jam ada 24 kan? Benar nggak? 12, nih gini aja cara mudahnya ya. Kalau siang itu 12, misalnya sekarang jam 1. Berarti 12 tambah 1 berapa? Jam berapa? 12. 14. 12 tambah 1. 13. 13. Nah, oke. Sekarang jam 7 ya. Jam 7 malam nih. 12 tambah 7 berapa? Ayo dihitung pakai jari boleh. 19. 11. 19, betul. Berarti kalau ada jam 19 nih di jam digital, ada gak ya di sini ya? Jam 19, nggak ada lagi. Itu artinya jam 7 malam. Nah, sekarang nih kakak tanya nih ke viral dulu ya. Jam 22 mana nih? Jam 22 nih. Jam 22. Nah, cara hitungnya gini. 22 dikurang 12. Gitu. Berapa? 22 dikurang 12. Kurang 12. 22 dikurang 12 berapa? Gampang tuh harusnya. Nggak tahu, aku nggak ngerti kurangan. Coba dulu dihitung. 22 dikurang 12. Ayo, bisa gak? Nggak bisa, Kicam. Ini nih. Dilihat ya. 22 22 dikurang 12. Dikurang ya. Belum. 2 kurang 2 berapa? Ya, 2. Salah. 0. 0. 0, betul. 2 kurang 2, 0.
1 kurang 2, 2 kurang 1? 1. 1. 1, betul. Jadi jam berapa nih? 1 sama 0 berapa tuh? 10. 10, betul. Berarti jam 10 malam. Jam 22 itu jam 10 malam. Gitu ya cara hitungnya ya. 22 dikurang 12. Nah sekarang kakak tanya ke Raska. Ke Raska nih. Kita cari ya. Jam Nah, jam 20. Jam 20 Raska, berarti jam berapa kalau jam 20? 20 dikurang 12 berapa? Hah? Berapa ayo Raska? 20 kurang 12. Jangan dikasih tahu, teman-teman. Berapa ayo sisa jarinya tuh? Berapa tuh? 8. 8. Oke, 8 ya. Berarti jam berapa? Jam 8. 8 apa? Pagi apa malam? Malam. Malam, betul. Jam 8 malam. Karena kalau jam 8 pagi di jam digital itu tulisannya 8. Tapi kalau jam 8 malam itu jam 20 gitu ya. Karena 20 dikurang 12. Oke. Kalau belum paham nggak apa-apa, pelan-pelan aja Viral sama Raska. Nah, sekarang kakak ngajarin nih gimana caranya baca jam di jam analog ya. Jadi jam ada 2 kan, digital sama analog. Kalau digital itu yang pakai layar seperti ini ya, yang ada gambar angkanya langsung jelas. Nah, kalau di jam analog pakai jarum gitu ya. Nah, jadi di jam analog itu ada jarum panjang dan ada jarum pendek dan ada jarum panjang dan ada jarum yang tipis gitu ya. Ini jarum pendek dan jarum panjang itu beda fungsi ya. Jarum pendek dan jarum panjang itu beda fungsi. Jarum pendek itu menunjukkan jamnya. Misalnya nih, jarum pendek ini kan lebih pendek kan dari yang ini ya. Ini panjang, ini pendek. Nah, yang pendek ini arahnya ke angka berapa, Viral? 10. Oke, halo Naifa. Kakak tanya Viral dulu ya, Naifa ya. Naifa bisa baca jam analog? Bisa ya? Oke. Viral, ganti ya. Tadi udah dijawab nih sama Naifa. Oke, yang ini deh. Yang ini jarum pendeknya ke angka berapa? Viral, ke angka berapa itu jarum pendeknya? 7. 7, betul. Kalau 7 itu menunjukkan apa? Kalau pendek itu menunjukkan apa? Menit apa jam? Jam. Jam, betul. Nah, sekarang panjang itu, jarum panjang itu menunjukkan apa? 12. Ya, menuju angka 12. Nah, jarum panjang itu menit apa jam? Kalau pendek kan jam. Kalau panjang berarti Menit. menit, betul. Nah, 1 jam itu berapa menit? Tahu gak Viral? Gak tahu. Nah, 1 jam itu 60 menit ya. 60 menit. Kalau Viral lihat, di sini nih ada titik-titiknya nih. Ya, titik-titik ini mewakili 1 menit. Ya, mewakili 1 menit. Nah, jadi kalau ada di tengah-tengah berarti menit 0 gitu. Berarti jam 7 lewat 0. Berarti kalau jam 7 lewat 0, jam 7 tepat gitu. Kalau misalnya jarum panjangnya ke arah ke arah 3, ke arah 3, berarti berapa menit? Kan di sini satu satu titik ini 1 menit kan. Kalau ke arah 3 itu ada 15 titik Pak Rel harusnya. Karena
per 1 jam itu ada 5 menit. Per angka 1 ini ada 5 menit nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kalau ke angka 3 itu ada 15 titik. Nah, berarti jam 7 lewat berapa? Kalau ke angka 3. 5, 6, 7, 8. 30. 30 kurang tepat. Kalau ada 15 titik, 1 titik itu 1 menit, berarti berapa menit? Udah 10. Ada 15 menit. menit gitu ya. Oke, sekarang gantian Raska ya. Gantian Raska nih. Oke, kalau Raska, ini jarum pendeknya ke arah berapa Raska? 10. 10, betul. Kalau 10 itu menunjukkan jam apa menit? Kalau jarum pendek itu menunjukkan jam apa menit? Jam. Jam, betul. Kalau panjang? Jarum panjang? Menit. Menit. Nah, jarum pendeknya kan ke angka 10, berarti jam 10 gitu ya. Nah, sekarang menitnya nih. Menitnya. Nah, ini kan ada titik-titik nih. 1 titik itu 1 menit. Gitu ya. Sampai angka 2 itu harusnya ada 10 titik. Berarti lewat berapa menit? Jam 10 lewat berapa menit tuh? Kalau titiknya ada 10 berarti lewat 10 10 10 apa? menit. Menit, betul. Gitu ya, Raska ya. Oke. Sekarang kita lanjut ya, teman-teman ya. Pengenalan tentang jam untuk Viral dan Raska sudah cukup. Nanti bisa dipelajarin lagi ya tentang cara baca jam analog. Seenggaknya Raska sama Viral udah tahu nih perbedaan jarum pendek dan jarum panjang untuk baca jam. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, jadi teman-teman, ini sekarang semuanya perhatikan ya, teman-teman ya. Jadi eh, kakak akan mengibaratkan derajat itu menggunakan jam, jam analog ya, jam dinding gitu ya. Nah, di jam analog itu kan ada 12 angka ya. Ada 12 angka. Oke. Untuk yang sudah belajar derajat nih, kakak mau tanya, kalau satu putaran full, satu putaran lingkaran itu berapa derajat? 60 derajat, Kak. Berapa, Hana? 60. 60? Kurang tepat. Satu lingkaran itu berapa derajat? Ada yang tahu selain Hana? 80. Aneh. 360 derajat. Betul, 360 derajat ya. 360 derajat. Nih, kalau dari angka 2 bulan, angka 2 bulan. Angka 12, dari angka 12, muter terus sampai angka 12 lagi. Dia ada 360 60. derajat. Sorry ya, ini kakak pakai touchpad agak susah. Ada 360 derajat ya kalau berputar dengan sempurna. Oke, sekarang kakak tanya lagi. Kalau cuman setengah, ya, cuman setengah, artinya dari angka 12 ke angka 6, setengah lingkaran. 180. 180. 180. 180. Gimana caranya bisa dapat 180? Nah, nih, Dibagi 2. apanya yang dibagi 2? 60-nya. Betul, 360 dibagi 2 itu 180. Nah, sekarang kalau seperapat lingkaran, kalau cuman sampai angka 3 nih, dari angka 12 ke angka 3, itu berapa derajat? 90. 90, betul. Dapat dari mana? Balik dari bawah. Kelihatan ya. 90 itu dapat dari 180 dibagi 2 ya. Jadi kalau 90 ditambah 90 itu hasilnya 180. Gitu. Oke. Nanti teman-teman yang masih kesulitan untuk pertambahan, pengurangan, itu bisa minta bantuan bundanya ya, yang lagi mendampingi. Atau teman-teman juga boleh buka kalkulator kok. Nggak apa-apa, yang penting teman-teman tahu caranya. Kalau misalnya kebingungan ngitungnya, tapi tahu caranya, boleh buka kalkulator gitu ya. Jadi,
Kalau seperempat lingkaran itu 90 menit. Nah, artinya 1 jam itu berapa menit? 1 jam. Menit. 60 menit. Iya 60 bener menit. kan? Bener 60. Salah kakak nanyanya. Berapa derajat? Oh, Kalau kalau 90 derajat kan dari jam 12 ke jam 3 kan. Jam 12 ke jam 3 itu ada berapa? Bukan jam 12. Bener. Dari jam 12 ke jam 3 itu ada berapa jam? 2 jam. Salah. 3 jam. 3 jam, betul. Paruh jam. 1, 2, 3. Ada 3 jam ya. Nah, artinya kalau 3 jam 90 menit, 1 jam berapa menit? Berapa? Salah, salah, salah. Kalau 3 jam itu 90 derajat, kalau berarti 1 jam berapa derajat? 360. Salah. Kebanyakan. 360 itu 12 jam. 30. 1 jam. Betul, Raska. 30 derajat. Dapat dari mana? Dari cinta. Kecil. Dari cinta, bukan Naifa. Dapat dari 90 dibagi 3 ya. 90 dibagi 3 itu 30. 30 ditambah 30 60. 60 ditambah 30 90. Jadi 90 dibagi 3 itu 30. Artinya 1 jam itu 30 derajat. Teman-teman cukup ingat itu aja ya. 1 jam 30 derajat. Nah, gini. Ya Hisyam, Ya. aku cuma bisa baca jam di HP. Oh, di HP itu jam analog kan berarti kan? Iya. Oke, nggak apa-apa Naifa. Yang penting tahu ya, di sini kan ada angka-angkanya nih ya. Tinggal teman-teman lihat nih. Kalau dari angka 12 ke angka 1 itu kan hanya ada 1 jam. Cara ngitungnya tuh bukan dibaca 12 sama 1. Oh, ada 2 angka berarti 2 jam, bukan. Cara ngitungnya dari angka 12 ke angka 1 itu tinggal ditarik garis. Gini. Ada berapa garis nih yang nyambung? Ada 1 garis gitu. Berarti 1 jam. Kalau dari angka 12 ke angka 2 itu ada berapa garis? Ada Baca. 2 garis, berarti 2 jam. Gitu ya. Dari 12 ke angka 3 berapa garis? Ada 3 garis. Berarti 3 jam. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman cukup ingat aja nih. 1 jam itu 30 derajat ya. 1 jam itu 30 derajat. Dah, teman-teman ingat itu aja. Intinya 1 jam 30 derajat. Nanti kalau misalnya 5 jam, tinggal dikali aja. 30 dikali 5. Berarti 150. 150. Betul, Hana. Gitu. Intinya bekal awalnya adalah 1 jam itu 30 menit. Oke. Sekarang kita akan mulai masuk ke dalam gamenya ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita ditugaskan untuk menyerang tanaman yang berbahaya dan menyiram tanaman yang Anjay, kecil. yang cinta. Gitu. Kenapa Hana? Naifa? Enggak. Enggak, oke. Oke. Kita lanjut ya. Kita akan masuk ke soal nomor 1. Nah, jadi kita harus menghancurkan tanaman gulma namanya. Nah, jadi kalau ada tanaman yang berbahaya, yang mulutnya bergerigi seperti ini, kita harus hancurkan. Cara menghancurkannya adalah dengan menggunakan perintah destroy. Ya, di sini ada perintah destroy warna merah. Itu artinya hancurkan. Untuk menghancurkan tanaman yang berbahaya. Di sini tanaman yang lain kan normal ya. Hanya ada 1 tanaman nih yang mulutnya bergerigi. Nah, harus dihancurkan. Tapi karena kebetulan tembakannya ini sudah menghadap ke tanamannya, jadi langsung aja kita pakai perintah destroy, kita taruh. Kalau kita pencet tombol start, gitu. Langsung deh, selesai. Congratulations. Oke, sampai sini sudah ada yang punya pertanyaan tentang perintah destroy ini? Tidak Nah, ada. Oke, tidak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke level selanjutnya. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan perintah lain nih, teman-teman. Di sini ada 2 perintah.
Di sini ada dua perintah. Turn clockwise to sama turn counter clockwise to. Ya. Turn clockwise to sama turn counter clockwise to. Artinya, kalau yang atas, yang turn clockwise to, yang atas ya, yang ini, itu artinya putar searah jarum jam. Ya, searah jarum jam. Kalau arah jarum jam itu bergeraknya ke arah kanan apa ke arah kiri? Kiri. Jadi Salah. Kiri. Kanan. 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 Kanan, ke kanan dong. Misalnya nih, ini jam 12, Kiri kanan atas bawah. ini jam 1, ini jam 2. Pasti geraknya kan jarumnya dari 12 ke 1 kan? Nggak mungkin nih, dari 12 ke 11, ya kan? Dari 12 ke 11. Kalau ke 11 berarti ke kiri. Kalau ke 1 berarti ke kanan. Nah, kira-kira geraknya ke kanan apa ke kiri? Kanan. Kanan. Nah, berarti kalau perintah turn clockwise to itu bergerak searah jarum jam. Artinya nanti tembakannya bergerak ke kanan ya, ke arah kanan. Nah, kalau counter clockwise to artinya dia bergerak sebaliknya. Kebalikannya dari kanan apa? Kiri. Kiri. Artinya dia akan bergerak ke kiri. Gitu. Mudahnya ya. Kalau turn clockwise to bergerak searah jarum jam, artinya dia akan bergerak ke kanan. Kalau yang counter clockwise to, yang bawahnya, itu akan bergerak ke kiri karena berlawanan arah jarum jam. Nah, habis itu, di sini kita harus menyiram. Nah, temukan tunas kecil dan sirami. Di sini kan ada tanaman yang masih kecil ya. Nah, kita harus siram. Cara menyiramnya adalah dengan menggunakan perintah water. Di sini ada perintah water. Water artinya apa? Air. Air. Tuh, kita harus berikan air kepada tanaman yang masih kecil Air. agar tumbuh tanamannya. Nah, kita harus menyiram ya. Nah, tapi sebelum kita bisa menyiram, kita harus mengarahkan dulu tembakannya ke arah tanaman yang masih kecil ini. Gitu. Cara mengarahkannya, kita tentukan dulu nih. Tanaman ini ada di arah kanan apa arah kiri? Kanan. Kanan, betul. Berarti pakai perintahnya yang turn clockwise to ya, bukan yang counter. Kalau counter ke kiri, kalau clockwise to ke kanan. Tuh. Oke, kita pakai perintah yang turn clockwise to. Nah, habis itu di sini kalau kita pencet, angkanya ada banyak nih. Ada 30, 60, 90, 120, 150, sama 180. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, kalau gerak 1 jam, itu kan geraknya 30 derajat ya. Benar nggak? Oh, 30 derajat. Nah, kira-kira nih, tanaman ini ada di angka jam berapa? jam 1. 1. Berarti geraknya berapa jam? Sekarang tembakannya ngadepnya di arah jam 12. 30. 1 jam berarti 30 derajat kan? Nah, kita tinggal pilih nih yang 30 gitu. Oke, habis itu kalau udah berhasil menghadap ke tanamannya, kita tinggal tambahin aja perintah water untuk menyiram gitu ya. Sekarang kalau kakak jalankan, nah dia bergerak dan disiram, terus tumbuh jadi gede. Gitu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang ya? Tidak. Ada. Udah paham? Paham. Paham. Oke, sekarang Guys, kakak, aku mau ngomong. iya boleh, Naifa. Kemarin aku nggak itu Zoom. Nggak Zoom, iya tidak apa-apa. Kemarin kakiku sakit terus dipijit. Oh, sekarang udah sehat belum, Naifa? Belum. Belum. Hmm. Semoga lekas sembuh ya. Oke. Boleh dilanjutin lagi, Naifa? Boleh. Boleh ya. Oke. Sekarang kakak jelasin satu soal lagi ya, teman-teman ya, yang agak susah nih. Nomor 7 misalnya ya. Oke, kakak izin minum dulu. Nomor 7. Izin ke toilet. Oke, kakak tungguin Gibran. Sebelum nomor 7, nomor 3 dulu deh. Nomor 3 dulu aja. Nanti nomor 7 kakak jelasin juga. Please. Cepat nyala lagi. Jangan skip.
akan tetap menunggu. Oh, Gibran udah balik ya? Oke. Nah, kakak jelasin nomor 3 dulu, Gibran. Jadi di sini ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Menghancurkan tanaman jahat dan menumbuhkan tanaman yang kecil. Nah, karena ini tembakannya sudah menghadap tanaman jahat, jadi langsung aja kita hancurkan. Nah, habis itu kita harus menyiram nih tanaman yang kecil. Artinya kita harus menggerakkan dulu nih, menggerakkan tembakannya. Nah, kira-kira bergeraknya ke kanan apa ke kiri? Ini Kiri, betul. Ke kiri, berarti pakai yang counter clockwise ya. Dan counter clockwise. Nah, habis itu jam ini, yang tanaman kecil ini selisihnya berapa jam kira-kira? 1. 1, betul. Kalau 1 jam berarti 30 derajat. 20. Nah, habis itu udah langsung pakai water. Kalau kakak jalankan, tembak, gerak, water. Iya. Gampang ya? Oke, sekarang nomor 7 deh. 7. Nomor 7 ini agak rumit ya. Tolong diperhatikan teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita harus menumbuhkan semua tanaman. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, di sini ini ya cukup berpola ya, cukup berpola. Tanaman yang harus ditumbuhkan ada berapa? 3. 3. Enggak, salah. Ada 5. Nah, yang ini juga masih kecil nih teman-teman nih. 2 ini masih kecil. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Ada 5 tanaman. Ini 1, kakak buletin deh biar jelas ya. Tanaman-tanaman yang harus kita tumbuhkan. Oke, ada 5. Nah, dan mereka berlima ini berpola ya teman-teman ya. Dari satu tanaman ke tanaman lain bedanya berapa derajat? 60. Betul, 60 derajat. Karena bedanya 2 jam ya. Bedanya 2 jam. 1, 2. Gitu, 2 jam. Berarti 60 derajat. Nah, tapi kita harus pertama-tama kita harus bikin dulu nih tembakannya ngadep ke tanaman yang pertama ya. Kita bikin dulu tembakannya ngadep tanaman pertama. Nah, biar ngadep ke tanaman pertama, tembakannya bergerak ke kanan apa ke kiri? Kanan. Kanan. Kanan berarti pakai perintah yang mana? Clockwise. Pakai yang turn clockwise ya. Kalau ke kanan. Berapa derajat? 30. 30 karena 1 jam. Betul, 30. Nah, baru Repeat. setelah berhasil menghadap tanaman pertama, kita tinggal pakai repeat ya karena berpola ya. Hanya bedanya 60 derajat nih tiap tanaman. Repeatnya berapa kali? 4. 4. 5. 4. Berapa? Kenapa 4? Kenapa 5? Yang 4 kenapa? Yang 5 kenapa? Tadi ada yang jawab, ada yang 4, ada yang 5. Yang 4 kenapa 4? Karena yang Karena tanamannya ada 4. tanamannya yang di pertama itu udah disiram. Belum disiram, baru ngadep doang tembakannya. Oh. Jadi berapa kali? 5. 5. Nah, betul. Karena tanamannya ada 5. Karena kita harus menyiram dan bergerak sebanyak 5 kali gitu ya. Oke, berarti repeatnya 5 nih karena tanamannya ada 5. Oke. Kan kita udah ngadep sini ya tembakannya ya. Tembakannya udah ngadep tanaman pertama, jadi langsung aja kita siram. Nah, setelah siram, dia bergerak ke tanaman kedua, terus siram lagi. Nah, bergerak ke tanaman kedua, geraknya ke kanan apa ke kiri? Kanan. Kanan, betul. Berarti pakai yang turn clockwise tuh. Nah, terus bedanya berapa derajat? 60. 60. Pertama ke kedua, 60, betul. Tinggal ubah aja ke 60. Udah selesai. Gampang ya? Gampang. Nah, cing, 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 cing. Nah, congratulations gitu. Sebenarnya kelihatannya susah, tapi pas udah kakak jelasin dan dikerjain ternyata gampang. Jadi perlu teman-teman pikirkan dulu gimana cara ngerjainnya sebelum dikerjakan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang silahkan teman-teman buka websitenya
Share screen. Kemudian share screen seperti biasa. Lesson berapa, Kak? Lesson 3. Lesson 3. Oke. Ya. Alhamdulillah. Nomor 7 Gimana kan? ini? Ya, nomor 7 betul sekali. Aisyah ini macam mana? Aisyah belum kebuka. Di Ya. refresh sana kalau belum kebuka. Nih. Yang belum kebuka di refresh ya, teman-teman ya. Maaf. La haula wala quwwata illa billah. Oh no. Macam mana nih? Apa nih? Keluar aku ya Allah. Naifa sini kakak bukain Naifa. Kakak bantuin. Kakak remote ya Naifa ya. Oke. Nih, cara bukanya Naifa tinggal buka tab baru, klik plus, terus ketik aja learn. Nah, tuh linknya udah ada tuh, karena udah pernah buka. Terus klik enter. Itu. Diingat ya Naifa ya cara bukanya ya. Kita udah pertemuan 8 soalnya. Udah 8 kali Naifa buka ini harusnya. Jadi harusnya sudah ingat. Gitu. Kata aku cuma 1 MB. Apa? Kata aku cuma 1 MB. Jangan ngomong gitu dong. Semua orang bisa bisa pinter kok. Termasuk Kemana nih? lesson 3 nomor 7 Naifa. Oh no. Oke, siapa lagi yang nggak yang kesulitan bukanya? Sudah semua ya? Kakak cek satu-satu. Wih, mantap. Ini kalau udah kakak jelasin langsung ngebut nih pada ngerjainnya nih. Keren-keren. Viral nomor 7 ya. Lesson 3 nomor 7. Itu tuh. Nah, itu yang modulnya modul 1 viral, modul 2 bukannya. Coba ke bagian kiri tuh. Nih, bagian ini nih. Kakak garisin nih warna merah tuh. Kelihatan nggak di kiri? Ada modul kan? Modulnya ada 1, ada 2. Sekarang udah modul 2. Coba buka yang 2. Klik yang ruang. Nah, itu kan kliknya yang pengantar ya. Nah, sekarang mau lesson 3. Lesson 3 kalau belum kebuka Tadi klik nomor 2. di refresh itu lesson 3-nya masih kekunci viral. Satu refresh. Oke. Nah, harusnya dia nanti kebuka lesson 3. Lesson 3 silahkan di scroll ke bawah. Ke bawah, scroll ke bawah ini. Nah, tuh lesson 3 nomor 7. Gitu ya. Oke, silahkan dikerjakan. Wih, mantap nih. Oke, kerjainnya sampai jam 15:10 ya, jam 3:10. Ada waktu 20 menitan, teman-teman. Selamat mengerjakan. Jangan deh, kelamaan. Masih ada jelasin satu lagi. Jam 3:05 aja ya, 15 menit ya, teman-teman ya. Cukup ya. Selamat mengerjakan.
Kaisam. Eh, ada kemana? Ya, Naifa. Eh, Kenapa Naifa? yang nomor berapa nih? Yang level 4 nih gimana sih? Level 4. Oh, itu ini ada harus menghancurkan tanaman jahat. Kelihatan nggak Apa tanaman itu? jahat yang mana? Yang ini. Iya, betul yang itu. Nah, yang Nah, dia harus artinya bergeraknya kemana tuh kira-kira? Ke kanan, kiri. kiri, kiri. Berarti pakai yang mana? Pakai perintahnya yang mana kalau ke kiri? Betul, pakai yang counter, ditaruh dulu. Nah, terus berapa derajat geraknya kira-kira? Oke, dicoba, dites. Coba jalanin. Kalau 90 tuh sampai mana? Coba tes dulu. 90 tuh sampai mana? Nah, Kaisa punya aku salahnya di mana yang nomor 4 itu? oke, sebentar ya Hana ya, habis Naifa ya. Berarti kurang tuh Naifa. Nah, coba. Oke, mantap. Gitu ya, gampang ya Naifa ya. Iya, Easy peasy lemon squishy. mantap. Easy peasy. Oke, sekarang kakak ke Hana. Oke, Hana, nomor 4. Nah, sama nih kayak Naifa tadi. Oke, itu nggak usah pakai repeat ya. Yang harus dihancurin emang ada berapa? Ada satu. Satu, berarti nggak usah pakai repeat. Nah, itu udah betul tuh, taruh aja dua-duanya ke atas. Nah, jalanin deh. Oh, Udah selesai. Tidak perlu repot-repot ya, Hana ya. Oke, selamat mengerjakan lagi guys. Coba ya guys ya. Oke.
Nah, ini nomor 7 susah. Nggak ada. Oke, Raska Pro. Nomor 7 kan tadi yang kakak jelasin. Persis aja. Udah dijelas gini kan? Jelasin kali ya. Nomor 3 doang. Nomor 7 share screen lah. Emang nggak lihat tadi Raska? Lupa dia. Oke. Turn clockwise itu 30 betul. Nah, water yang atas itu gini aja deh. Ini udah hampir betul ya, mantap ya. Jadi water yang atas dihapus dulu, repeatnya digeser dulu, jangan dihapus ya. Nah, Ya, dihapus. ya repeatnya jangan dihapus. Oke, ke atasin lagi. Nah, habis itu repeatnya kenapa cuma 4, Raska? Tanamannya kan ada 5. Iya, Harusnya repeatnya berapa? 5. 5, betul. Nah, habis itu water sama turn clockwise-nya diubah posisinya Ininya dalam repeat. di dalam lipid. Sini. Enggak, water yang di bawah itu kan water di bawah kan, diubah ke atas, dipindah posisinya jadi ke atas. Di bawah lipid. Di bawah lipid. Masuk di dalam repeat. Sih. Ini di atas. Nah, Mami. taruhnya di atas turn clockwise. Nah, betul. Gitu, coba jalanin. Jadi dia gerak dulu ke arah tanamannya, terus langsung siram gitu. Kak Isyam, Gitu ya, Raska ya. Iya, Viral. saya udah nomor 6, tapi saya kelebihan. Terima kasih. Sama-sama. Nah. Oke, tapi udah bener belum? Udah. Oh, itu dipakein repeat aja. Coba repeat, taruh paling atas. Di sini. Taruh paling atas. Nah, terus yang turn clockwise to coba turn clockwise to 30 sama waternya dihapus. Ini. Waternya Ya, aja dihapus. ya, turn clockwise to sama water yang atas dihapus. Hmm. Nah, habis itu taruh waternya paling atas. Di sini, dalam atau luar? Di dalam. Waternya taruh yang di paling atas. Di atasnya turn clockwise tuh. Nah, ya. Terus Ini. repeatnya berapa kali kira-kira? Itu ada berapa tanaman? 2, 3, 4. 4. 4, betul. Coba 4. Turn clockwise nya udah benar 90. Coba dijalanin. Ting. Gitu. Gampang ya, Farel ya. Terima kasih Kak Isyam. Kak Isyam lontong. Oke. Lontong apa? Ini, dia katanya abang nggak tahu ah. Dia katanya capek nggak tahu. Oh, dia capek ya. Stres. Lontong. Oke, itu udah hampir betul. Kak Isyam nomor 11 kayak gimana? Oke. Sebentar ya Gibran ya. Naifa dulu ya. Nomor 11 dikunci. Coba nih Naifa. Dari sini ke sini hapus. Oh, Ini ke 30 sini. Yang kamu aja. Hapus. Nah, terus dua perintah ini dimasukin ke dalam repeat. Tunggu dulu. Oh, bisa. ini masukin repeat. Ya, Gini kah? 30. betul. Habis 30 kan? 30, 60, Taruh repeat, 90. masukin. Nah, kira-kira repeatnya berapa kali? Salah. Taruh repeatnya lagi di paling atas. La quwata illa billah. Oke. Nah, gitu. Oke, waternya taruh di atas turn clockwise tuh ya.
taruh yang di atas waternya. Sini. Nah, situ. Repeatnya berapa kali, Naifa? Tapi pas ini ada 2. tanaman hasil 5. 2. Tanamannya emang ada berapa Oh, tahu. yang harus disiram? 4. Ini 4. Berarti repeatnya 4. 4. ini 5 ya, coba lu. Coba jalanin. Bisa aja. Itu masih bisa kebalik. Hah? Easy? Easy. Hah? Kelebihan. Tidak perlu repot-repot. Oke, kakak ke Gibran sekarang. Oh, tidak. Oh, Gibran. Gibran level 9, jangan dihapus, jangan dihapus. Kalau dihapus, kakak nggak bantuin ya. Oke, Gibran. Nomor 9 ya. Bentar. Oh, repeat. Oh, coba. Langsung di start, coba-cobain aja. Itu udah hampir betul ya. Repeat paling luar jadi 3, repeat yang bawahnya juga Coba 3. dulu. Kenapa takut sih orang? Dia juga 3. Iya, 3 juga. Oke. Destroy, turn clockwise. Nah, terus repeat yang paling luar itu ditambahin water sama turn clockwise 2, 30. Coba tanya Faiz namanya. Yang paling luar di bawahnya taruhnya. Apa-apa, namanya juga Yang belajar. itu udah benar. Yang tadi udah benar. Bukan yang belum belajar. Taruh di dalam repeat lagi yang tadi. Yang lain bisa karena nggak nanya nggak kan udah bisa kalau ngomong nggak bisa nanya tuh. Nah, Mau yang ini. ya, taruh situ. Sama turn clockwise 2, 30. Udah habis loh sebentar lagi. Ini jangan dulu. Counter deng, salah. Counter. Taruh di bawah water. Oke, jalanin. Gibran. Izin belum? Masih, Kak. Sama. Oke, balik yuk. Udah habis waktunya, teman-teman. Dikit lagi. Masih ada yang harus kakak jelasin. Kakak bantuin ya. Kakak stop share screen-nya. Oke. Gimana? Susah apa easy peasy? Agak easy. Agak easy ya. Susah. Susah. Easy. Oke, easy. Apa sih rasanya? Ada yang susah, ada yang easy. Easy ya sebenarnya ya. Kalau teman-teman udah paham tentang sudut-sudutnya, easy peasy harusnya. Oke. Kakak mute dulu ya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan pemahaman kita yang sudah kita latih di game robot tadi. Nah, sekarang kita kita praktekkan di Scratch ya, teman-teman ya. Oke. Kelihatan? Kelihatan ya. Itu Raska sama adiknya. Lucu sekali adiknya. Oke. Sekarang kita langsung kerjakan ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada game judulnya Buka Pintu ya. Udah pasti gamenya tentang buka pintu, nggak mungkin buka yang lain ya, teman-teman ya. Buka pintu. Nah, udah jelas. Nah, kalau kakak pencet bendera hijau, pintunya tadi agak nutup dikit gitu ya. Terus kita baca deskripsinya. Bantu para robot untuk bertemu. Program pintu agar terbuka ketika Anda menekan tombol spasi. Oke. Jadi kalau kakak pencet tombol spasi, pintu yang tertutup ini akan terbuka. Oh, terbuka gitu ya. Kalau kakak pencet lagi, jadi dia selalu bergerak ya kalau dipencet tombol spasi. Ada yang tahu nggak? Ini kira-kira bergeraknya berapa derajat? Ada yang tahu? Ini bergeraknya berapa derajat? 90. Berapa Gibran? 90. Betul, 90. Mantap. 90 derajat ya ini bergeraknya. Oke.
Sekarang ada 2 tas, ada 2 tugas ya. Penempatan awal sama pintu berputar. Nah, setiap ada penempatan awal, langsung bikin aja teman-teman. Langsung kita bikin. Pintu harus selalu tertutup di awal. Gunakan perintah mengarah ke arah titik-titik untuk mengatur posisi pintu. Mengarah ke arah titik-titik tuh berarti ini ya, point in direction ya. Point in direction agar pintunya selalu tertutup. Oke, mengarah ke arah. Nah, ini kan udah tertutup nih. Nah, teman-teman bingung nggak? Ini arahnya ke kanan, tapi pintunya malah ke bawah. Gitu. Bingung nggak? Nih, kalau kakak gerakin ke atas, harusnya dia kan ke atas ya. Tapi dia malah malah ke kanan. Kalau ke kiri, malah ke atas. Ini kayaknya miring. Apanya? Miring. Apa? Sebenarnya kayak ini sebenarnya kayak jam, tapi kayaknya kalau dimiring ini baru kelihatan jelas. Nih biar nggak bingung, kakak gambar nih. Jadi gini, arahnya tuh gini. Nah, kakak kasih panah ya. Nah, jadi arah dia tuh seperti ini. Nah, sekarang, nah dia udah sesuai tuh sama directionnya tuh. Nah, gitu ya. Jadi bergeraknya ini kayak gini, arah panahnya. Ngadepnya tuh ke situ ya teman-teman ya. Oke, udah sesuai. Oke, kalau udah nggak bingung kita hapus lagi. Ting. Oke, dikit nggak apa-apa. Ada ungunya. Nah, sekarang kita bikin nih. Pintu ini selalu tertutup. Nah, berarti kita tunggu. Ininya ke 90 dulu. Oke. Nah, kita bikin eventnya ketika bendera hijau dipencet, maka pintu akan berada di point in direction 90. Artinya dia akan selalu tertutup. Mau kakak arahin ke sini, sekalipun kalau kakak pencet bendera hijau, dia akan langsung tertutup gitu ya. Oke, sekarang kita sudah bikin penempatan awalnya. Nah, sekarang kita bikin agar pintunya terbuka. Nah, pintu ini akan terbuka jika ketika Anda menekan tombol spasi. Nah, pintunya akan berputar dengan menggunakan perintah ini. Gampang ya, udah ada nih perintahnya. Jadi langsung aja. Pakai event yang tombol spasi, point space key press. Habis itu kita tinggal ikutin aja nih, repeat 10 kali terus putar 9 derajat. Ya, mana? Repeat 10 kali terus turn ya, pakai turn 9 derajat. Degrees itu artinya derajat ya, teman-teman. Turn 9 degrees. Gitu. Oke. Ada yang tahu nggak kenapa di sini cuma 9 derajat? Kan harusnya tadi bergeraknya kata Gibran 90 derajat. Tapi kok di sini cuma 9 derajat? Tahu nggak? Ini dikecilin. Bukan, salah. Karena 9-nya di repeat sebanyak 10 kali. Jadi 90 gitu. Tetap dia 90 derajat geraknya, tapi di repeat 10 kali. Nah, nanti kakak akan jelaskan apa bedanya, kenapa nggak langsung turn 90 derajat aja? Kenapa harus turn 9 derajat terus di repeat 10 kali gitu kan? Mungkin akan muncul pertanyaan seperti itu. Ya, kalau kakak pencet tombol spasi, nah dia sudah akan bisa bergerak seperti di contohnya ya. Oke. Nah, sekarang kakak akan perlihatkan kenapa tidak langsung pakai turn 90 degrees gitu ya. Kenapa nggak langsung 90? Kenapa harus 9? Nah, sekarang teman-teman lihat perbedaannya. Kalau 90 derajat langsung itu kelihatannya akan seperti ini. Nah, dia tidak ada perpindahan ya. Artinya langsung pindahnya tuh tek tek gitu ya, langsung gitu ya. Tidak smooth. Nah, sedangkan kalau pakai yang ini itu akan pergerakannya lebih smooth gitu ya. Kelihatan bahwa dia ini bergerak ya. Kalau yang ini kayak teleport gitu, langsung pindah posisinya.
nggak kayak bergerak ya, langsung pindah aja dia. Kalau yang ini pergerakannya smooth. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan logika ini untuk membuat game nantinya. Jadi kalau mau pergerakannya smooth, tinggal dikecilin aja pergerakannya, terus di repeat sebanyak sesuai dengan kebutuhan. Ini juga bisa lebih smooth nih, misalnya kakak taruh 0,9, terus kita repeat 100 kali. Nah, nanti gerakannya lebih smooth, jadi lebih lambat ya. Oh, lebih lambat. Tapi pergerakannya lebih smooth gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Tapi terlalu smooth ya. Atau bisa juga 4,5. Salah. 4,5. 4,5. Kita repeatnya 20 kali. 4,5 dikali 20 kan 90 juga. Kalau kakak pencet tombol spasi, dia gerakannya juga smooth gitu ya. Lebih smooth lagi daripada yang 9 di repeat 10. Oke, kalau kakak cek, betul semua. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Watashi. Oke, silahkan Naifa. Karakternya. Apa? Itu kan ada 2 robot. Ya. Robot yang kuning dia pegang itu. Apa nama tuh? Berlian. Nah, itu kan Berlian. juga apa nih, benda toh? Ya, betul. Juga itu. Right juga. Terus Kok kenapa? enggak ada yang di sininya? Di Ada di sininya sini. mana? Di tempat karakternya di sini. Oh, Oh. oke. Di ini sprite-nya. Heeh. Ini custom ya, sprite-nya custom bikin sendiri. Gitu. Oke, kita fokus sama soalnya ya, Naifa ya. Judulnya buka pintu, jadi selain pintu tidak usah diperhatikan. Yang ini nggak usah diperhatikan nih, 2 ini. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan tentang soalnya? Atau jawabannya? Sudah paham semuanya? Sudah. Sudah paham ya? Oke, kalau gitu kakak. Enggak paham. Oke. Kita lanjut soal nomor 2. Oke, ini agak rumit ya teman-teman ya. Tolong diperhatikan. Oke, soal nomor 2 judulnya Kesatria. Nah, di sini kan ada gambar kotak-kotak ini harusnya benteng ya. Ceritanya benteng atau menara nih. Di sini menara. Kotak-kotak ini ceritanya menara. Ini sudut pandangnya dari atas ya. Kelihatan ceritanya sudut pandangnya dari atas. Oke. Nah, habis itu di sini ada kesatria. Nah, judulnya kesatria, jadi udah fokus kesatrianya aja ya. Ke kesatrianya aja, nggak usah ke yang lain. Oke, kalau kakak pencet bendera hijau, kesatria akan berjalan mengitari menaranya. Oke. Kalau kita baca deskripsinya, kesatria sedang bertugas dan menjaga menara. Program dia supaya berjalan mengelilingi menara dari semua sisi. Oke, kelihatannya di sini juga sudah ada perintah nih yang sudah bisa kita gunakan, sudah tersedia ya. Nah, di sini ada 4 tas, ada 4 tugas, penempatan awal, kesatria berjalan, kesatria belok, sama perulangan. Penempatan awal, setiap teman-teman lihat ada kata-kata penempatan awal, langsung buat ya, baru nanti lanjutin tugas lain. Kadang soalnya lupa nih teman-teman ngerjain ini. Kesatria mulai bergerak dari pojok kiri bawah dan menatap ke kanan. Oke, sekarang kita pindahin kesatrianya. Tadi disuruhnya penempatan awal ada di mana? Pojok kiri bawah. Dan menatapnya ke kanan. Jadi langsung aja kita pindahin. Ke kiri bawah. Sini ya berarti ya. Kiri bawah. Habis itu menatapnya ke kanan. Nah berarti kita tinggal pakai when green flag click. Terus go to X sama Y. Ya, masih ingat ya, X sama Y ini sumbu ya, titik koordinat. Artinya setiap kakak pencet bendera hijau, maka kesatrianya akan selalu kembali ke titik ini. Nah, titik X minus 127 sama Y minus 112. Tinggal dipakai aja, karena tiap kakak pindahin sprite-nya, nanti di sini juga akan berubah. Nih, kakak pindahin, angkanya berubah. Jadi, kakak balikin ke sini lagi. Oke, nggak apa-apa di sini berubah karena kalau kakak pencet bendera hijau, nah dia akan menyesuaikan lagi nanti. Oke. Habis itu disuruh
Kan disuruhnya pojok kiri bawah sama menatap ke kanan. Nah, sedangkan kesatrianya sekarang natapnya ke atas. Nah, berarti tinggal kita bikin natap ke kanan. Biar natap ke kanan, dia point in direction-nya 90 gitu ya, ke kanan tuh. Berarti kita taruh aja nih, point in direction 90. Gitu ya, teman-teman ya. Ini penempatan awalnya udah selesai. Oke, kita lanjut sekarang ke tugas yang selanjutnya. Tugas selanjutnya, kesatria berjalan mengelilingi sisi menara. Nah, di sini udah ada nih. Dikasih tahu cara biar dia berjalan itu pakai gerak 10 langkah dan diulangi 10 kali. Gerak 10 langkah itu perintahnya move ya. Perintahnya move untuk bergerak. 10 steps, artinya bergerak 10 langkah. Nah, ini udah ada sama repeat 10 kali. Oke, langsung aja kita satuin. Ting. Kalau kakak jalanin sekarang, nah kesatrianya bergeraknya sampai situ. Berarti harusnya kurang tuh ya. Kurang nih, masih kurang. Coba kakak tambah jadi 20. Kalau 20 sampai mana dia? Oke, 20 sampai situ. Masih kurang. Kakak pengennya sampai selesai menara lah pokoknya. 25 sekarang. 25. Oke, 25. Oke lah. Tambahin dikit lah. 27. Ah, udah sampai sini. 27. Habis itu, sekarang kita lanjut ke tas selanjutnya. Oh, ini udah dikasih tahu nih. Untuk melewati sisi dari menara, kesatria mengambil 10 langkah sebanyak 25 kali. Nah, 10 langkah sebanyak 25 kali. Sedangkan di sini 10 kali. Gitu. Berarti repeatnya harusnya 25. Tapi kurang dikit ya. Lebihin 2 nggak apa-apa. Sekarang kesatria berbelok. Setiap kali mengelilingi satu tembok, kesatria berbelok 90 derajat. Catatan, belok tidak searah jarum jam. Tidak searah jarum jam. Berarti turn-nya ke kanan apa ke kiri kalau tidak searah jarum jam? Kiri. Kiri, betul. Nah, kita lihat nih, kan turn-nya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Berarti pakainya yang ke kiri. Salah. Di bawahnya. Ya. Ke kiri dan disuruhnya berapa derajat? 90 derajat. Tinggal kita ubah. 15 jadi 90. Kalau kakak jalanin, ting. Nah, dia langsung ke arah atas ya. 90 derajat. Gitu. Benar ya? Habis itu, sekarang kita tinggal hitung. Sisi dari menara ini ada berapa sisi? 4. 4. Berarti mudah saja. Kita tinggal pakai repeat. Ya. Semua ini. Dari sini. Jadi berjalan sama beloknya kita repeat sebanyak 4 kali. Karena sisinya ada 4. Gitu ya. Kalau kakak jalanin. Nah, dia akan mengelilingi menara. Ya. Ting, 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 ting. Sampai deh. Kalau kakak cek. Betul semua. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham? Boleh difoto deh yang ini deh. Boleh difoto tapi nanti teman-teman usaha kerjakan sendiri dulu ya. Kalau bingung baru boleh lihat. Usahakan cobain kerjain sendiri dulu baru nanti teman-teman boleh lihat. Oke, waktunya udah mau habis ya ternyata ya. Tidak terasa. Nanti teman-teman kerjainnya mandiri ya. Kakak jelasin satu soal lagi deh. Sampai waktunya habis. Susah, lama. Nanti kalau bingung boleh chat kakak aja. Tapi kalau slow respon maaf ya, kakak masih ada kelas lagi soalnya setelah ini. Full hari ini kakak. Udah difoto? Udah. Sudah? Oke. Udah. Sudah. Semuanya sudah? Sudah, oke. Kalau sudah, kita lanjut ya. Pilih deh sekarang. Mau kakak ngerjain nomor berapa? Bintang. Bintang, oke. Bintang. Ya. Bintang paling susah ya berarti ya. Artinya kalau teman-teman paham yang bintang, harusnya level lain tidak ada masalah. Benar gak? Logikanya begitu ya teman-teman. Oke. Judulnya jam. Berarti sudah pasti kita akan mengerjakan jam. Kalau kakak pencet bendera hijau, oh jamnya bergerak ya. Jarum panjangnya bergerak tiap 1 menit. Jam ini akan seperti jam betulan setelah Anda memprogramnya. Sebenarnya, oh ya, kayak jam betulan ya.
Oh, keren juga. Kakak jujur saja belum pernah mengerjakan yang ini ya, teman-teman ya. Tidak ada yang request soalnya murid-murid kakak dari kelas lain. Ntar kakak penasaran dia bisa nyampe jarum pendeknya ke angka 1 gak? Oh iya bisa bergerak sih. Tapi gerakannya nggak terlalu akurat ya kayaknya ya. Akurat gak ya dia? Akurat sih harusnya sih. Oke. Oh, ini detik, tapi yang pendeknya malah jadi menit ya. Agak lucu teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Kita bikin yang sama aja kayak soalnya. Harusnya ini detik, ini menit, ada jamnya juga harusnya. Nggak apa, ini kita bikin semi jam ya. Oke. Sekarang kita lihat tasnya ada apa aja. Ada penempatan awal. Setiap penempatan awal langsung kita buat, teman-teman ya. Ingat ya, setiap ada penempatan awal Pukul langsung 12. saja kita buat. Penempatan awalnya di awal waktu menunjukkan pukul tepat 12.00. Oke, berarti pakai when green flag click. Oh, terus point in direction. Berapa point in directionnya? Kita cek dulu. Oh, dia 90 ya. Ke atas 90. Dia nih sama nih kayak yang pintu tadi ya. Arahnya tuh ke sini. Gitu, 90. Oke. Sekarang yang sprite juga, sprite 2. Nah, harusnya 90 juga ya. Harusnya 90 juga tuh. Enggak. 90 nih. Nah, tepat di atas 90. Oke. Berarti when green flag click juga. Terus 90. Ini ada ada 2 ya. Sprite 1 sama sprite 2. Oke. Sekarang udah nih. Penempatan awal udah. Gerakan jarum panjang. Apakah Anda bergerak searah jarum jam atau berlawanan? Nah, searah jarum jam. Berarti pakai turnnya yang ke kanan. Habis itu lingkaran penuh adalah 360 derajat. 60 detik dalam satu lingkaran 360 dibagi dengan 60 sama dengan 6. Jarum panjang berputar 6 derajat setiap detiknya. Oh, setiap detik. Oke. Berarti tinggal gini aja, guys. 6 derajat. Gampang sih ini ya, ternyata ya. 6 derajat. Terus kita bikin sorry. Ini yang jarum panjang ya. Kakak malah bikinnya yang di jarum pendek. Jarum panjang nih, jarum panjang. 60 berapa tadi? 6 derajat ya, 6 derajat. 6 derajat. Nah, terus dia bergeraknya setiap detik. Nah, berarti kita tinggal pakein weight. Weightnya di sini nih. Gitu. Setiap detik. Terus dia akan nah, dia kan muter terus ya. Dia muter terus kan. Berarti pakein repeat forever aja. Gitu. Oke. Kalau kakak jalanin, harusnya dia udah gerak nih. Nah, udah gerak tuh. Gerakannya udah sesuai. Oke. Sekarang kita gerakan jarum pendek. Apakah Anda menyadari bahwa jarum pendek bergerak lebih jarang dan berjarak lebih pendek dibanding jarum panjang? Mari kita gerakan jarum pendek 1 derajat setiap bergerak. Jarum pendek bergerak 6 derajat dalam 60 detik. 69 detik dibagi 6 derajat dengan 10 detik. Setelah itu jarum pendek. Oke lah. Oke. Ini sama aja ya. Kita duplikat aja. Kita taruh nih di sini. Taruh. Mana? Nggak ada ya. Ya udahlah, kita bikin aja guys. Turn 6 derajat juga. Tapi weight-nya ya, weight-nya kan tadi kalau jarum pendek berapa? Dia bergeraknya tiap 60 detik gitu. Bergeraknya tiap 60 detik. Berarti weight-nya 60 detik. Kalau tadi kan bergeraknya tiap 1 detik ya. Sekarang tiap 60 detik. Gitu. Terus kita repeat forever. Oke, kalau kakak jalankan, nah, dia akan sama. Ini nggak ada tombol cek ya, oke. Nggak ada tombol cek teman-teman.
Oke, harusnya udah betul ini seperti ini aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Yang ini boleh difoto deh. Nah, spread 1 silakan difoto. Spread 1 difoto silakan. Kok yang spread 2? Spread 2. Spread 1 dulu. Yang lain udah belum selain Hana? Udah? Kalau nggak ada yang jawab belum, kakak lanjut ya, spread 2 ya. Sekarang spread 2. Oke, sekarang silahkan difoto spread 2. Udah ya? Oke. Kerjain. Enggak, waktunya udah habis guys. Mohon maaf ya. Teman-teman kerjainnya mandiri ya. Udah 90 menit, nggak berasa ya teman-teman ya. Mantap sekali, karena teman-teman bersemangat. Oke, karena waktunya sudah habis, mohon maaf teman-teman tidak bisa mendampingi teman-teman mengerjakan Scratch. Kalau begitu, sekarang seperti biasa kita foto-foto dulu ya. Oh, I know. Semuanya. Nah, kayak coba. Naifa mau foto nggak? Enggak, Nggak, oke boleh. Oke, kayak bebas semuanya. 1, aku anti kamera. kamera. 2, Raska Pro ini kemana? Raska Pro malah hilang. Tunggu Raska Pro-nya dulu teman-teman. Oke, udah ada. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ganti gaya, ganti gaya. 1, 2, 3. Ganti gaya lagi, sekali lagi. 1, 2, Gimana ini? 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Dadah. Dadah, Kak Isam. Nah, Makasih Kak Isam. Terima kasih, Kak Isam. Terima kasih Kak Bagus, Isam. rekan kata semua. Assalamualaikum. Sama-sama.